Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Cianingsi, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video ini saya ingin menjelaskan statistik parametrik uji coba pada SPSS Statistik Data Editor. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Yang pertama, saya akan menguji one sample t-test. Nah, one sample t-test itu apa? Peneliti uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya HO rata-rata sama H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T dihitung kurang T tabel atau signifikan lebih 0,05 maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika T hitung lebih T tabel atau signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Sekarang kita mau menguji one sample t-test dengan contoh kasus seperti yang saya bacakan. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kilo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Di sini ada rumus hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test. H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kilo. HA nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kilo. Pedoman Nah, di sini udah ada nilai acuan 55 kilo untuk one sample t-test. Nah, ini kan jadi mau membandingkan benar nggak sih rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 ini sama dengan 55 kilo. Nah, kita akan membuktikan benar atau tidaknya menggunakan SPSS. Nah, di sini juga ada rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test. H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kilo. HA nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kilo. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test. Pengujian dilaksanakan dengan membandingkan nilai signifikasi. Pada nilai signifikasi
dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikasi 2 tile kurang 0,05 maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, sebaliknya jika nilai sig 2 tile lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, sekarang kita langsung uji coba one sample t-test-nya. Nah, kita masukin datanya dulu ya. Nah, kita klik file, open, data. Nah, ini kita ganti Excel. Nah, kita cari. Langsung open. Oke. Nah, ini datanya udah muncul ya. Ada 10 sampel random dari mahasiswa FEB Yarsi. Nah, kita akan ganti desimalnya dulu ya, karena kita nggak pakai desimal, jadi kita nolkan. Sekarang kita mau menguji one sample t-test-nya. Langkah-langkah pertamanya yaitu klik analyze, compartment one sample t-test, masukin data berat badan ke tes variabel. Tadi kan kita udah ngasih note, kita mau menguji sama atau tidaknya untuk nilai berat badannya 55 kilo. Nah, kita masukin 55 kilonya. Itu di tes value. Oke. Lalu Nah, di sini ada datanya one sample statistik. Di sini ada jumlah sampelnya 10, berat badan, minnya ada 59,00, standar deviasinya ada 7,379, standar error minnya 2,33. Nah, di sini juga bawahnya ada one sample t-test. Dengan T-table 1,714, degree of freedom-nya ada 9, signifikasinya ada 0,121, mean difference-nya ada 4 juta, 4,00. Nah, di sini ada 90% confidence interval of the difference. Lowernya ada min 1,28, effortnya ada 9,28. Nah, jadi di sini signifikan to tail itu lebih dari 0,05, maka dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA-nya ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa rata-rata berat mahasiswa FEB Universitas Yarsi sama dengan 55 kilo. Uji selanjutnya yaitu two sample t-test. Sebentar ya, kita buka PPT-nya dulu. Nah, two sample t-test, uji beda t-test 2 sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel.
Nah, di sini ada independent t-test. Uji independent t-test, sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Nah, dalam pengujian sampel independen menggunakan pedoman pengambilan keputusan. Nah, kita buka PPT-nya ya di HP. Contoh kasus yaitu seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A kelompok 1 dan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini variabel value-nya ada kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, di sini juga ada pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian komparatif. Rumusan hipotesis dugaan penelitian digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Nah, di sini ada H0-nya. Kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. HA kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Nah, di sini ada lanjutannya. Dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test menurut V. Wiratna Sujarweni 2014, pedoman dalam pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan to-tailed-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikasinya to-tailed kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, lanjutannya lagi, selain membandingkan antara nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan H-nya diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, selanjutnya, selain membandingkan antara nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Yang sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak,
yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, kita langsung masukin aja datanya. File, open, data. Kita ubah dulu ke Excel. Nah, yang ini ya, open. Oke. Nah, di sini ada dua kelompok, yaitu tidak menggunakan Excel dan yang menggunakan Excel. Langsung aja kita ganti ya, kita ke transform, record into same variable, kita masukin yang kelompok 2. Nah, old and new value, langsung kita masukin di sini, tidak menggunakan Excel. Sama ya, seperti di samping. Nah, kita ibaratkan satu. Add. Nah, yang kedua itu yang menggunakan Excel. Kita ibaratkan 2. Continue. Nah, ini datanya yang udah keganti ya. Langsung kita ubah dulu. Ini stringnya ke numerik. Lalu di sini desimal kita ganti 0. Nah, di value-nya kita ganti juga. Di sini 1, yaitu yang tidak menggunakan Excel. Nah, add, lalu yang kedua itu yang menggunakan Excel. Langsung oke. Nah, selanjutnya kita akan menguji independent t-test. Ini caranya gimana? Nah, kita klik analyze. Terus compare means independent t-test. Masukin variabel nilai ke text variabel. Untuk yang nama kelompoknya, masukin ke grouping variabel. Klik define group. Ini grup 1, grup 2, 2, klik continue, terus oke. Nah, di sini ada grup statistik dengan jumlahnya ada 15. Yang minnya untuk tidak menggunakan Excel itu ada 82,27, standar deviasinya juga yang tidak menggunakan Excel 7,658, dan standar error means-nya ada 1,977. Nah, yang menggunakan Excel itu ada 15, min-nya 88,60, standar deviasinya itu ada 6,663. Nah, standar error min-nya di sini ada 1,720. Nah, di independent sample t-test. Nah, di sini ada frekuensi 0,310, signifikasinya ada 0,582, t-tabelnya ada min 2,416, degree of freedom-nya ada 28, signifikasinya ada 0,022, mean difference-nya ada negatif 6,33, standar error difference-nya ada 2,621. Nah, di sini lower-nya ada min 11,702, upper-nya ada 0,965. Nah, setelah itu, jadi untuk independent sampel-nya berarti ada perbedaan rata-rata mahasiswa menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel. Nah, lalu yang untuk terakhir itu ada, kita buka PPT dulu, namanya itu Pirate t-test. Nah, contoh kasusnya di sini adalah sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurunan berat badan terhadap maaf sebelumnya mau jelasin dulu ya Pirate t-test itu apa. Nah, uji Pirate sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan.
Data yang digunakan dalam uji Pirot sampel t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurunan berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberikan obat dan berat badan sesudah diberikan obat. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai signifikasi yang digunakan di SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Menurut Singgi Santoso 2014-265, pedoman pengambilan keputusan dalam uji Pirot sampel t-test berdasarkan nilai signifikasi atau SIG, hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikasi to-tailed kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikasi to-tailed lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, lanjutannya, selain membandingkan antara signifikasi atau SIG dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA-nya ditolak. Nah, langsung kita masukin datanya ke SPSS ya. Langsung kita open data, terus langsung ke Pirot test. Nah, ini datanya. Di sini ada berat badan sebelum dan berat badan sesudah ya. Nah, desimal kita ganti jadi 0. Lalu kita uji sampelnya ya. Analyze, compariments, Pirot sample test. Nah, masukin semuanya. Oke. Nah, di sini Pirot sampel statistiknya. Nah, di sini berat badan sebelum ini ada 66,81 dan keseluruhannya ada 16 dan standar deviasinya 6,656, standar error means-nya 1,664. Nah, di sini ada berat badan sesudah yaitu min-nya 61,94, keseluruhan ada 16, standar deviasinya 6,403 dan standar error. Nah, di sini standar error min-nya ada 1,601. Jadi dapat disimpulkan obatnya berpengaruh. Nah, selanjutnya kita lihat tabel Pirot sample correlation. Pada sampel correlation menunjukkan hasil korelasi hubungan antara kedua data atau hubungan variabel berat sebelum dan sesudah. Pada output ini, berat badan sebelumnya dan sesudah itu semua ada 16, correlation-nya ada 0,899 dan signifikasinya ada 0,000. Nah,
Nah, nilai signifikasinya ada 0,00, yang mana 0,00 probabilitasnya kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah. Selanjutnya, untuk tabel Piret Sample Test. Kita lihat di sini. Kita bacakan dulu aja ya, teman-teman. Di sini ada berat sebelum dan sesudah. Di sini ada minnya ada 4,875, standar deviasinya ada 2,941, standar error means-nya ada 0,735. Nah, 95% confidence interval of the difference, lowernya ada 3,308, uppernya ada 6,44. Tabelnya ada 6,630. Di sini ada degree of freedom-nya ada 15. Nah, di sini ada signifikasinya ada 0,000. Nah, yang berarti itu kurang dari 0,05. Maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata berat badan relawan Universitas Yarsi sebelum diberi obat dan sesudah. Nah, selanjutnya kita akan export ke Word ya, teman-teman. Kita klik File, Export, Browse. Kita masukin. Kita ganti dulu. Nah, save. Oke. Nah, langsung kita buka yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini ya di aplikasi Word-nya, teman-teman. Dan di sini kita bisa ketik di sini juga. Dan selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.